Sungguh ironis, timnas Italia akhirnya gagal lagi lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Setelah kemarin di playoff dikalahkan oleh Bosnia Herzegovina, klub negara maksudnya tim yang baru merdeka kurang lebih 30 tahunan ya, 34 atau 35 tahun. Dan yang lebih menyesalkan lagi adalah Italia kalahnya adu penalti. Dan sedikit flashback sebelum hasilnya 1-1, sebelum adu penalti, Italia unggul lebih dulu lewat Moise Kean, terus juga ada proses insiden tackle dari Bastoni ke pemain Bosnia yang masih debat juga sih, diperdebat apakah itu kartu kuning atau kartu merah, dan memang wasit mengambil angle yang lebih dekat mungkin dan harus dikenakan kartu merah. Dan sekarang Alessandro Bastoni ini jadi public enemy number one di pencinta sepak bola Italia, yang sedikitnya kadang suka ini ya, bikin ngeri juga gitu. Jadi dikit-dikit kayak kasus dulu Ang Jung Hwan mencetak gol kontroversi Korea ke gawang Italia pun langsung dipecat oleh manajer umum dan juga pemilik dari Perugia, Andrea Gauci dan Luciano Gauci, tiba-tiba langsung diputus kontrak gitu aja. Ada yang bilang nggak ada, tapi memang kecintaan fans sepak bola Italia memang nggak bisa dipertanyakan lagi ya. Dan ini adalah kali ketiga ketidaklolosan dari timnas Italia di Piala Dunia, ya meskipun kemarin sempat menjadi juara Euro 2020 dan yang finalnya di 2021, terus juga di Nation League juga peringkat 3 Italia 2 kali, 2021 dan 2023 kalau nggak salah. Ya ini tetap nggak bisa apa ya, mengobati luka fans atau supporter timnas gitu. Kalau yang kita bisa lihat timnya bahkan di event dunia pun nggak bisa lolos berturut-turut. Ini 2018 waktu Buffon terakhir itu ya, 2004 tahun kemudian 2022 dan tahunnya 2026. Dan agak sedikit ini juga ya, tragis ya, maksudnya sebuah negara yang bisa kita lihat hanya beda satu titel dengan Brazil dan sama dengan Jerman, telah mengoleksi 4 kali gelar juara dunia, ini nggak lolos berturut-turut 3 kali. Dan bayangkan ini sepertinya era kegelapan dari sepak bola Italia. Dan kemarin juga Buffon dipastikan mundur karena presiden FIGC-nya atau PSSI Italianya mundur, Gabriel Gravina, terus juga Gattuso juga mundur dipastikan. Banyak yang mengecam bahwa ini adalah kegagalan dari presiden dalam mengurus federasi Italia ya gitu. Kalau kita bilang ketua PSSI-nya gitu. Dan kalau lihat Gabriel Gravina pun sebenarnya dia terpilih 2021 ya, karena sebelumnya dia menjadi presiden Lega Pro atau mungkin presiden ininya gitu, operator liganya mungkin ya. Dan dia mungkin bagus di sana, akhirnya masuk ke dunia yang lebih tinggi lagi gitu, ke federasi. Tapi ya sejauh ini berarti 4-5 tahun pengabdiannya di FIGC ya ternyata nggak segampang atau nggak seperti zaman-zaman dulu yang Italia itu ya udah jadi top 2, top 3 lah untuk langganan Piala Dunia ya, udah calon juara juga kan hampir tiap event ya, meskipun nggak selalu memenuhi ekspektasi. Dan disebutkan juga oleh Buffon bahwa ya dia juga merhatikan pemain timnas Italia dan sekarang dulu dan sekarang beda. Kalau zaman dulu jarang main HP, mereka di bis itu saling ngobrol, saling ya sosialisasi. Mungkin kalau zaman sekarang lebih ke dengerin musik, main HP sendiri, jadi ya mungkin bondingnya kurang kali kalau zaman sekarang ya. Kalau dibilang soal bonding kurang, jangan kan di Italia, di Indonesia juga sama kan, makin ada teknologi, makin ada HP, makin ada yang canggih-canggih ya, mereka nggak butuh sosialisasi, mereka nggak butuh teman, jadi sekedar ketemu sesama tetangga pun ya formalitas aja. Nah ini yang sangat disayangkan ya, kayak anak Italia memang sebenarnya kalau untuk masyarakat Indonesia nih contohnya, di tahun-tahun awal kemunculan Serie A Liga Italia itu kalau nggak salah sekitar 90-an itu ya, karena ya liga pertama yang disiarkan adalah Liga Italia, pencinta sepak bolanya banyak gitu, jadi ya memang sudah digandrungi. Bahkan sampai sekarang pun Liga Italia masih jatuh di bawah karena tertinggal dari Inggris dan Spanyol. Masih banyak gitu tim-tim yang fans berat Inter Milan, Juventus, AC Milan itu udah kita bisa bilang fans sejati lah. Mungkin turun-temurun kayak klub-klub Liga Indonesia gitu ya, Persija, Persib, Persebaya gitu, PSM.
apa namanya, kecintaan atau fans fanatiknya diturunkan ke anak-anaknya. Jadi ya meskipun berganti ini, tetap masih ngedukung tim yang mungkin dulu bapaknya ngajak nonton hanya sekedar di TV gitu kan. Syukur-syukur nonton langsung pada saat mungkin ada acara pramusim ke Indonesia gitu. Jadi ya pasti favoritnya klub Itali dan timnas Itali kalau dulu ya, di era 90-an sampai 2000-an lah. Baru setelah itu mulai ada perubahan dan muncul Spanyol, muncul juga Jerman kemarin di era Klinsmann. Dan sekarang ya udah banyak, Argentina juara, ada Messi gitu, jadi udah mencar semua. Jadi dari tahun segitu udah mulai mencar sampai sekarang. Gen Z pun ya udah pasti punya pilihan sendiri, jadi nggak melulu itu. Tapi kalau apa ya, generasi boomers dan milenial kayaknya udah pasti dia fans fanatik timnasnya Italia gitu ya. Dan juga klubnya masih rata-rata Italia dan Inggris paling mentok. Kalau Barca Madrid itu ya baru-baru aja sekitar 2000-an kesini lah. Dan ini mungkin ya apa ya, jadi pelajaran juga sih, karena memang dengan seiringnya, dulu sempat ada beberapa kali kasus Calciopoli lah, siapa tuh, Mogi yang jadi aktornya, dan beberapa klubnya kena pengurangan poin, juga pejabat-pejabat tinggi klub juga kena pengurangan poin. Jadi mafia itu memang gak bisa diberantas gitu ya. Dan itu kayaknya penurunan paling terbawah untuk sepak bola Italia secara keseluruhan. Jadi ya terutama mengganggu regenerasi juga gitu ya. Lagi-lagi saya selalu membandingkan dengan Indonesia gitu. Coba lihat sekarang Italia nggak punya striker murni. Di era 90-an sampai 2000-an pun masih banyak stoknya gitu. Ada Christian Vieri, Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi, Alberto Gilardino, Luca Toni masih ada. Belum lagi pemain yang bisa dibilang pangerannya gitu. Ada Alessandro Del Piero, Francesco Totti, terus juga ada Enrico Chiesa, pemain-pemain lain. Jadi ya nggak kehabisan talenta gitu, dan mereka bukan lagi pemain apa ya, pemain pengganti, pemain cadangan, pemain utama semua gitu. Dan bahkan kiblatnya pun Italia, makanya disebutnya dulu beauty of Serie A gitu, karena bukan mata-mata sebuah sarkas atau sindiran ya, memang permainan indah Liga Italia gitu ya, dan keterampilan. Jadi dulu tuh kalau klub Italia itu mau Inter, Juve, Milan misalkan di liganya lagi jelek gitu, di Eropa tetap bagus. Zaman dulu Milan sempat turun, tapi di Liga Champions klub sekelas Munchen, Barca itu ya tetap sulit mengalahkan Milan gitu ya. Tapi itu dulu, sekarang udah berubah mungkin mindset gitu. Jadi ya gampang dikalahin lah klub-klub Italia ini. Dan pemain timnas Italia sekarang pun kesulitan punya nama besar ya. Sekarang yang paling aktif Matteo Retegui, dan Retegui sendiri baru berapa musim di Italia langsung ke Liga Arab. Nah ini apakah mindsetnya berbeda dari zaman dulu? Dulu tuh di Eropa tuh dihabisin dulu berapa musim, udah mau umur 30 lebih baru mereka berpikir apakah akan ke Liga Jepang, apakah akan ke Liga Arab, atau apakah akan ke Liga Amerika gitu. Sekarang memang pemain Italinya memang kelas 2 semua rata-rata ya, nggak ada yang kelas 1 atau yang bisa dibilang premium lah. Siapa sih sekarang striker utama Italia yang bagus? Coba tanya ke semua orang, pasti mereka pada bingung gitu bang. Tapi kalau ditanya mereka striker Italia favoritnya banyak, bisa Vieri, Del Piero, Totti, Gilardino, apa sih itu disebutin. Sampai mungkin yang jauh ke belakang lagi ada Vialli, Zola. Ya itu memang saat-saat yang ya agak tragis juga ya. Dan sekarang coba kalau ditanya pemain gelandang Italia siapa yang sekarang bagus, banyak orang nggak tahu juga. Padahal sekarang ada nama Locatelli, Cristante, Sandro Tonali gitu. Tapi kalau dibandingin zaman dulu, lebih banyak zaman dulu dong, bagus-bagus gitu. Ya tapi nggak tahu kenapa sekarang makin jauh, makin menurun. Dan bahkan kemarin FIFA merilis daftar peringkat terbarunya ya, setelah kemarin FIFA Matchday berakhir, Italia kalau nggak salah ada peringkat 12, kalau nggak salah 13 ya, di luar dari 10 besar. Bahkan ini mungkin bukan yang pertama kalinya Italia terpental dari 10 besar ya, tapi memang agak sedikit ironis juga gitu. Biasanya Italia itu ada di 5 besar, paling mentok 6-7 besar gitu ya, di bawah 10 besar. Sekarang sampai jauh sekali gitu. Jadi memang sangat berpengaruh ya. Dan juga yang akan kita lihat, pemilihan pelatihnya pun sekarang seperti asal-asalan, dan Italia itu sudah jarang ada pelatih yang bagus gitu. Kalau zaman dulu tuh dia muter-muter di pelatih yang veteran ya, atau udah tua. Sekarang mencoba pelatih baru, tetapi memang jam terbangnya mungkin ya nggak bisa dibohongin juga. Sekarang pelatihnya adalah Gattuso
Gattuso itu sebenarnya jadi pelatih pun belum mumpuni banget ya, belum sekelas Ancelotti mungkin ya, belum sekelas Conte. Tapi mereka langsung memilih Gattuso yang mungkin gak ada pilihan lain gitu, karena mencoba Spalletti pun kemarin gagal, padahal dia bagus di Napoli. Apakah Italia akan menunjuk Gasperini, pelatih Roma yang sukses di Atalanta dan Genoa? Kita bisa lihat nanti ke depannya gimana ya. Karena ya sosok pelatih Italia ini agak gampang-gampang susah gitu. Tapi harus kita lihat ke depan apakah ada perubahan setelah nanti mungkin ada penunjukan ketum baru PSSI dari Italia. Ya kalau kita selalu banding-bandingin dengan Indonesia, nggak ada habisnya ya. Selalu netizen selalu bilang di luar negeri gagal dia mundur, gagal dia pasti resign, gagal dia minta maaf. Kalau di Indonesia banyak orang-orang yang gagal nggak mau mundur, gagal kekeh mau di situ yang nggak keluar, gagal nggak mau minta maaf, bahkan nyalain orang lain. Nah ini yang kita nggak bisa bandingin sama negara luar. Dan kalau di kita memang punya apa slogan ya, maju terus pantang mundur. Meskipun ada kritikan, ada demo, kalau memang itu katanya tugas dan amanah, lanjutkan. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.